Dan ini juga sangat penting sekali, Mbak Angga. Tadi Bapak memang ada isu-isu ya yang memang muncul di kepesertaan ini. Seperti apa kalau, dari Pak Angga sendiri dari BJSS ini kan sebagai, jembatan dan juga sebagai pengambil kebijakan, seperti apa nih Pak Angga? Ya, sebenarnya di JKN ini Mhm, banyak stakeholder sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya konsep prinsip gotong royong itu ya gotong iya, royong banyak pihak gitu ya. Nah, kaitannya dengan peserta itu salah satunya kalau tadi yang penerima bantuan iuran itu sebenarnya mhm, basis datanya itu dulu DTKS. Nah, kemarin ada pergeseran proses penyesuaian kembali menjadi data sen gitu ya. Jadi pemerintah era Pak Prabowo ini coba menyempurnakan kembali gitu ya datanya memang. Kemarin ada hasil padanan DTKS dengan surveinya BPS gitu. Jadi kemarin memang ada banyak hampir 8 juta sekian se-Indonesia itu yang keluar dari penerima bantuan iuran gitu ya. Nah, jadi skemanya eh, Kemensos menyiapkan tetap jadi ketika ada masyarakat yang masih kira-kira layak dibantu bisa dilakukan reaktivasi gitu ya. Khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Pak. Jadi nanti hasil rekomendasi dari Vaskes itulah dibawa ke Dinsos masing kabupaten kota. Dinsos kabupaten kota yang akan koordinasi dengan BPJS Kesehatan itu akan dilakukan aktivasi gitu ya. Nah, dengan salah satu syarat tadi dia butuh pelayanan kesehatan segera. Tapi pada prinsipnya kami sebenarnya mengajak masyarakat Pak, iya, sebenarnya untuk terus melakukan pengecekan status kepesertaan gitu ya. Banyak tadi ya lewat mobile JKN iya, tadi kalau sudah install aplikasi gitu ya, atau lewat Pandawa tadi ada menu administrasi, ada cek kepesertaan itu cukup dengan WA ke 0811 8165 165. Prosesnya sangat mudah, siapkan NIK-nya, tinggal masukkan NIK dan tanggal lahir. Nanti sebenarnya aparat pemerintah di bawah pun juga bisa membantu. Misalnya Pak RT, gitu kan. Pak RT kan bisa membantu warganya gitu ya. Apakah ini masih sebagai penerima bantuan atau tidak. Jadi status yang akan keluar itu nanti si A apakah sudah terdaftar NIK-nya dengan status apa, aktif atau tidak aktif. Jadi ya itu yang terus-terus kami ajak bahwa karena sebenarnya tadi dinamika penduduk ini kan juga sangat cepat gitu iya, ya. Tadi memang ada juga mungkin yang basis pendataan memang dia sudah kaya ya sangat wajar dia keluar gitu ya untuk digantikan saudara-saudara kita lain yang mungkin tadi masih dalam antrian untuk masuk ke dana bantuan iuran. Tapi salah satunya juga banyak pemerintah daerah juga menyiapkan alokasi tambahan gitu Pak. Jadi sebenarnya eh, di masing-masing kabupaten kota biasanya di dinas kesehatan itu ada anggaran sendiri untuk mendaftarkan penduduk yang setempat gitu ya, mhm, ke dalam skema JKN gitu ya. Tapi khususnya di Sumatera ini, Pak, mereka memprioritaskan mungkin yang buffer-buffer dari yang lewat dari penerima bantuan iuran, karena mungkin anggarannya masih terbatas. Kalau kayak DKI karena anggarannya besar ya, dia penduduknya hampir semua yang mau kelas 3 didaftarkan ke pesertanya di JKN. Jadi sebenarnya penting lagi bahwa memastikan JKN ini kan seperti payung iya, skala hujan ya Pak ya, ah, yang akan kita gunakan entah kapan hujan itu turun, entah kapan kita jatuh sakit gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan itu, kita siapkan memastikan payung kita ini standby aman siap digunakan. Artinya tidak bocor gitu ya. Kalau kalau bocor ya mhm, kita coba cari upaya atau menambal dikit seperti itu. Atau tadi kita sudah tahu nonaktif misalnya kita coba berupaya gitu ya, berupaya tadi melaporkan kembali ke pemerintah kalau yang notabene yang merasa dia belum mhm, mampu gitu ya. Nah, begitu juga tadi isu karena dampak Covid, Pak, iya, misalnya, banyak peserta mandiri kita itu yang menunggak gitu ya, menunggak iuran. Menunggak iuran ini sebenarnya kami menawarkan juga, program rehab namanya, rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi program cicilan yang bisa diakses masyarakat untuk tadi pelan-pelan membayar tunggakan iurannya gitu ya. Nah, tapi itu nanti aktifnya setelah lunas iya, pembayaran iurannya. Oh, kenapa setelah lunas gitu ya? Percuma kami ikut cicilan kok ini ya. Karena periode sebelumnya lagi Pak, masyarakat Indonesia ini pintar gitu ya. Dulu ada namanya program relaksasi Pak, waktu awal COVID gitu ya. Dia dikasih program cicilan
digunakan untuk pelayanan kesehatan, habis itu dia nunggak lagi, Pak. Jadi nggak dapat konsep gotong royongnya gitu ya. Kalau ini rehab ini dia mencicil, tapi ketika di tengah jalan iurannya belum lunas, dia butuh pelayanan kesehatan, ada fitur pengaktifan pelunasannya. Jadi sisa yang belum dibayar, tinggal dia bayar dan aktif, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika aktif. Gitu. Nah, banyak juga pemerintah membantu Pak juga. Nah tadi kalau memang yang sudah besar tadi dia memang nggak bisa juga bayar, banyak pemerintah tuh mengalihkan juga. Ya. Pemda maupun tadi skema pemerintah bantuan iuran itu banyak peserta-peserta mandiri menunggak yang kelas 3 itu Pak, dialihkan ke pemerintah, dibayarkan pemerintah. Pemerintah memikirkan kepesertaan masyarakat peserta JK ini ke depan. Nah, tapi tunggakannya memang menjadi kewajiban yang bersangkutan atau ahli waris. Nah, tentu nanti itu juga bisa dicicil lah skemanya tadi kalau sudah beralih ke segmen lain dan aktif Pak. Nah, rehabnya juga bisa dilakukan. Itu malah periodenya lebih lama dikasih BPJS Kesehatan sampai dengan maksimal 36 bulan. Tapi kalau tadi masih dalam status pesertaan yang mandiri PBPU itu tadi maksimal mencicilnya 12 bulan. Baik, baik, Pak Angga. Kita break sejenak. Nanti kita kembali setelah yang satu ini pastinya di Dialog Jambi Pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Itu dulu pertanyaan dari Om. Banyak ini pendengar yang ini Pak. Lewat WA ya. Bismillah. Investasi penyakit kali ya. Tempat terbaik itu ya kita sendiri. Jadi ada ya Bu, pemerintah membayar tunggakan besar hati. Ada dipraktekkan Tunggakannya tidak dibayar pemerintah ada yang bayar apa? ke depan, jadi mengalihkan Kalau jadi APBI. PBI atau yang dibayar tuh. Sebenarnya kalau saya perspektif pribadinya kalau misalnya ada kayak cash dari pemerintah itu untuk bayar tunggakan dibanding bayarin karena praktek itu nggak sesuai. Tapi kalau bayar tunggakan saja dia malah seperti memadam ya, api aja. Tapi dia selanjutnya kalau dia nunggak lagi, pemerintah selamatkan dulu. Jadi dia ke depan bisa mengakses Kita ini melihat ada bantuannya di pemerintah untuk kesehatan jam kesehatan udah habis sasaran. itu tinggal memang Dialokasikan untuk setahun 2 bulan udah habis. Ketika masyarakat yang butuh udah dapat. Ketika kita cek yang ngabisin siapa banyak keluarga menjabat semua itu susah buat kita ini kan. ada pertanyaan dari WA ya Pak? Iya. Iya, dari pendengar banyak nih Pak. Sangat menantikan sekali jawaban Bapak. Aku ini teman kampus ya dulu. Kaum dulu ya sama-sama berjuang. Siap.
Kolaborasi, ayo mengkaji aku sayang aku asmani sabda cetak Indonesia. Dan sementara sampai Tuhan kuat bersama kita menjaga Indonesia asing mata sampai Tuhan kuat bersama kita Indonesia. Jangan mimpi dalam kolaborasi, ayo sampai ujung benua bersama kita mencatat Indonesia. NMI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan Live Tiket Nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Karena informasi inspirasi bersatu. Anda masih bersama Baik, terima kasih Anda masih di Dialog Jambi pagi ini terkait dengan hak peserta BPJS antara regulasi pelayanan dan keadilan publik, dan masih bersama narasumber kami ada Pak Fadli dan juga ada Pak Angga ya dari BPJS Kesehatan Cabang Jambi. Baik, sebelum kita ke beberapa memang bahasan ini ya, mungkin Anda juga bisa berinteraksi langsung di 0741634482 maupun di 0813 8744 0803. Mungkin bisa berdiskusi bersama kita semuanya. Tentunya ini juga pendapat Anda juga pastinya bisa membangun kesehatan dan juga pastinya memberikan dampak-dampak positif bagi pelayanan BPJS di Provinsi Jambi. Baik, mungkin pendengar juga Anda bisa langsung ke telepon kami ya. Dan mungkin ke Pak ini dulu ya, ke Pak Angga dulu mungkin ini. Terkait dengan apa sih regulasi terkait dengan kelas rawat inap nih, ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Mungkin ini juga pasti menjadi pertanyaan banyak orang yang memang sangat awam gitu ya dengan peraturan-peraturan ini. Mungkin seperti apa nih Pak Angga tentunya? Ya, kelas ini kan kalau kemarin ada isunya kelasnya mau sama ya Pak ya. betul. Kalau sekarang sebenarnya itu ketentuan itu belum ada gitu ya. Iya, Ini iya. masih sedang disusun juga di tingkat pusat gitu. Hmm. Nah, sebenarnya yang melatar belakang JK ini ada Perpres 82 tahun 2018 Pak tentang Jaminan Kesehatan Nasional gitu ya. Nah, turun lagi ke Permenkes 3 tahun 2023 yang lalu. Jadi sebenarnya ada manfaat hak
peserta JKN itu Iya. kelas 1, 2, dan 3 gitu ya. Kelas 3 ini tadi yang skema dibayarkan oleh pemerintah, baik itu Iya. pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Iya. atau masyarakat yang memilih membayar iurannya sendiri dengan memilih kelas 3. Tetapi komponennya ada juga di subsidi pemerintah, itu ada 7.000. Dari 42.000 peserta itu cukup bayar 35.000. Nah, di sini peserta kelas 3 ini, regulasi terbaru ini, Permenkes yang baru ini, tidak diperkenankan lagi naik kelas. Jadi kalau naik kelas sebenarnya dia bayar umum, itu nggak kami jamin gitu Pak. Nah, ada skema kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2, kelas 1 ini kalau di pelayanan kesehatan itu dia yang boleh meningkatkan hak kelas perawatannya dengan iur biaya Pak, atas permintaan dia sendiri Iya. gitu ya. Boleh kalau dulu ada diatur hanya boleh naik 1 tingkat. Permenkes terbaru ini dia boleh naik 2 tingkat sampai ke VIP, boleh yang kelas 2, kelas 1 boleh sampai super VIP segala macam. Yang penting mampu membayar selisihnya itu yang mungkin dihitung 2 kali gitu ya. Tapi banyak juga kan yang terkendala itu terkadang hak kelas kita penuh gitu ya. Gimana skemanya? Kami nggak mau naik kelas gitu ya. Nah, sebenarnya mekanisme itu bisa ditempuh dulu. Di fase kesehatan itu sebenarnya pesertanya bisa dititip maksimal 3 hari. Nah, titipnya ke atas atau ke bawah. Ya, kadang kan banyak titip ke bawah yang jadi komplain gitu ya. Kalau naik ke atas ya diam-diam aja masyarakat ya. Nah, jadi sepanjang 3 hari itu nanti balik lagi kalau hak kelasnya ada gitu ya. Tapi kalau setelah 3 hari pasti rumah sakit akan nawarkan ini mau naik kelas dengan selisih biaya atau dirujuk ke rumah sakit lain. Sebenarnya ada mekanisme dirujuk lagi ke rumah sakit lain yang ada kosongnya. Tapi sebenarnya masyarakat sebelum itu juga harus mengawal. Di mobile JKN kita itu ada menu info ketersediaan tempat tidur. Jadi sebenarnya coba kawal juga, jangan sampai tadi ada miskomunikasi di internal rumah sakit bahwa sebenarnya dari dashboardnya rumah sakit itu kelas 1-nya ada, kelas 2-nya ada gitu. Jadi pantau. Jadi itulah sebagai bargaining peserta bahwa oh ini hak manfaat kami ada gitu kan. Jadi prinsipnya ya konfirmasi lah ya gitu ya tabayun. Jadi tapi kalau ada juga kendala tadi jangan sungkan-sungkan telepon petugas BPJS 1. Jadi ya, teman kami lah yang akan bantu koordinasikan sehingga nanti kendala-kendala pasien peserta JKN itu bisa kita atasi solusinya. Kebanyakan curhat melalui medsos gitu ya, masyarakat gitu ya Pak. Ya.